Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Fasya Fahmi, SPDMT, dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah metode numerik. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TKEM 403 yang berbobot 2 SKS. Dalam pembelajarannya, mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS berupa proyek di akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan teknik dasar dalam menyelesaikan permasalahan matematis secara numerik menggunakan pendekatan komputasional. Harapan yang dicapai dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami berbagai alternatif penyelesaian masalah matematika secara numerik, berarti berpikir secara sistematis dan algoritmik, yakni menyelesaikan masalah demi langkah untuk menarik suatu kesimpulan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah dan diskusi pada saat tatap muka pembelajaran, self-direct learning, dan project-based learning, di mana mahasiswa mengerjakan proyek pembuatan simulasi metode numerik berbasis Designer GUI MATLAB. Adapun metode asesmen yang digunakan adalah kehadiran, sikap, dan keaktifan saat pembelajaran di kelas, tugas individu, UTS berupa ujian tulis, dan UAS berupa proyek. Baik, berikut video pembelajaran mata kuliah metode numerik pertemuan 5 dengan materi regresi linier. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar dalam mata kuliah metode numerik ya. Kebetulan hari ini adalah pertemuan ke-5 yang akan membahas tentang regresi linier. Oke. Untuk informasi sebelumnya, untuk materi-materi regresi metode numerik itu sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa mengakses Google Classroom-nya mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir bisa dilihat di sini. Terus tugas-tugasnya, terus mengumpulkannya juga di Google Classroom gitu ya. Dan selain Google Classroom, kalian juga bisa belajar dari buku ini ya, buku metode numerik ini. Nah ini buku karya saya, ini adalah yang menulis saya gitu. Jadi kalian bisa belajar dari sini. Semua materi yang ada di perkuliahan semester ini itu salah satunya bersumber dari buku ini gitu ya. Jadi kalian bisa mengakses, bisa offline atau bisa online melalui perpustakaan Fakultas Teknik ya. Di sana ada e-booknya. Jadi kalian bisa belajar dari sana gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini sebelum memulai, jadi kita masuk ke dalam RPS dulu ya. Kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini, terus apa yang diharapkan yang dicapai untuk hari ini seperti itu. Nah, ini di sini kita masuk di pertemuan minggu ke-5. Jadi di sini ada di sub CPMK 6 di sini ya. Di sini adalah sub CPMK 6-nya adalah menganalisis metode regresi linier. Jadi di sini kalian diharapkan memiliki keterampilan ya dalam menganalisis metode regresi linier. Jadi kalian tahu apa itu regresi linier, terus apa itu macam-macamnya, terus bagaimana cara menghitung regresi linier, sampai penerapan regresi linier itu dalam bidang teknik elektro seperti itu. Terus nanti ada juga tugasnya juga ya, ada PR yang untuk dikerjakan di rumah nanti untuk belajar melatih kalian materi ini gitu ya. Nah ini kita
secara daringnya kita adalah diskusi kelas, ceramah di kelas, terus ada mengerjakan tugas nanti sebagai PR, dan ini adalah materinya itu adalah teorema dan algoritma metode regresi linier. Ini bisa dilihat di buku referensi ini nomor 1, 5, dan 6. Ini salah satunya adalah buku metode numerik ini ya, gitu. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Nah, ini regresi linier. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam materi ini ya, regresi linier, kita review ulang lah materi-materi sebelumnya dari minggu yang lalu. Mungkin ada salah satu mas-mas yang di sini yang mau menjelaskan kita minggu lalu itu belajar apa. Gitu. Monggo, silahkan. Oh iya, Mas, namanya Mas Mahardika. Oke, Mas Mahardika, apa yang kamu ingat kemarin kita belajar apa nih gitu? Minggu kemarin tuh belajar apa itu tentang mencari akar-akar persamaan linier dengan beberapa metode Ibu. Yang pertama itu metode langsung yang terdiri dari eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, dan metode kedua iteratif terdiri dari Jacobi dan Seidel. Oke, benar ya. Jadi kemarin kita belajar tentang eliminasi Gauss, terus ada Gauss-Jordan, terus ada Jacobi, ada Seidel gitu ya. Ada 4 metode numerik yang kita bahas. Mungkin ada yang mau menambahkan apakah perbedaannya seperti itu? Ada? Di sini Bu, saya ingin menambahkan. Mas Arsi ya? Mas Arsi Bu. Dari metode yang dijelaskan Mas Dika tadi, perbedaannya adalah jika eliminasi Gauss, cara menyelesaikannya dengan membentuk matriks segitiga atas. Selanjutnya, akar dihitung dengan cara substitusi mundur. Sedangkan untuk Gauss-Jordan, cara menyelesaikannya dengan membentuk matriks identitas atau matriks diagonal, sehingga akar persamaan bisa langsung diketahui Ibu. Terima kasih Bu. Tuh ya, sip. Good ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kalau yang eliminasi Gauss itu kita membentuk matriks segitiga atas. Tapi kalau Gauss-Jordan itu membentuk matriks identitas atau matriks diagonal gitu. Untuk yang 2 metode terakhir mungkin ada yang mau menambahkan perbedaannya? Oke. Mas Rian, silakan Mas Rian. Ya, ingin izin menambahkan sedikit dari metode yang minggu kemarin. Untuk metode Jacobi dan Seidel itu merupakan metode numerik yang sama-sama menggunakan konsep iterasi dalam perhitungannya. Namun, yang membedakan dari kedua metode ini, Jacobi itu nilai X aksen, Y aksen, Z aksen dicari pada iterasi 1 dan digunakan pada iterasi 2. Kemudian yang metode Seidel, saat X aksen sudah diketahui, maka langsung digunakan mencari variabel Y1 dan seterusnya. Itulah alasannya kenapa metode Seidel lebih cepat perhitungannya daripada metode Jacobi. Oke, good. Tepuk tangan untuk Mas Rian sama yang teman-teman yang lainnya ya. Jadi benar, jadi metode Jacobi itu dia melakukan iterasi X, Y, Z-nya itu setiap iterasi. Tapi kalau Seidel itu setiap kita ketemu X1 misalkan, itu langsung bisa untuk menghitung Y1 pada saat itu juga gitu. Jadi kalau Seidel itu lebih cepat, kalau Jacobi itu lebih lambat daripada Seidel, seperti itu ya. Nah, kenapa kok saya ini mereview materi-materi sebelumnya? Karena materi-materi itu ada hubungannya dengan materi hari ini, regresi linier. Nah, apa itu nanti hubungannya apa? Nah, nanti kita akan bahas ya pelan-pelan ya. Oke, kita masuk ke materi regresi linier. Nah, belajar apakah hari ini? Yang pertama adalah konsep regresi linier. Jadi, apa itu regresi linier, terus apa itu variabel dependent, independent, terus algoritmanya, langkah-langkahnya itu bagaimana cara menghitung regresi linier. Terus yang ketiga adalah menghitung regresi linier menggunakan metode SPL. Yang kita bahas tadi adalah eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, Jacobi, dan Seidel. Yang terakhir adalah analisis regresi linier menggunakan Microsoft Excel. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Apakah kalian pernah memprediksi nilai ujian kalian nih? Pernah nggak kalian memprediksi
ujian kalian berdasarkan misalkan durasi waktu belajar? Pernah nggak? Pernah. Kalau misalkan kalian belajar 1 jam, kira-kira nilai kalian berapa? Oh, nggak mungkin kalau 90, nggak mungkin kalau 1 jam ya. Kalau 2 jam, mungkin lebih baik ya. Kalau 3 jam, 4 jam, 5 jam, apa lembur kan lebih baik ya. Nah itu semakin tinggi waktu durasinya, semakin tinggi nilai ujiannya. Itu secara logika kita, gitu ya. Bagaimana kita melihat benar enggaknya itu logika itu? Nah itu caranya adalah salah satunya adalah menggunakan regresi linear. Jadi regresi linear itu adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk memprediksi dua data yang belum kita ketahui itu. Benar enggak? Benar enggak ada hubungannya antara durasi belajar dengan nilai ujian? Apakah benar kalau durasi belajar tinggi, nilai ujiannya juga tinggi? Kan belum tentu ya. Kalau kita orang engineer kan harus dibuktikan secara matematis juga gitu ya. Nah itu caranya menggunakan metode numerik. Nah ini adalah pengertian dari regresi linear. Jadi regresi linear itu adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk melihat hubungan ya. Melihat hubungan antara variabel independen itu bebas, dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau terikat. Jadi regresi linear itu adalah kita mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat gitu ya. Jadi kalau kasusnya tadi seperti ini, jadi yang merupakan variabel bebas yang mana? Durasi belajar ya. Kenapa kok durasi belajar kira-kira? Karena bebas, tidak terikat dengan variabel yang lain gitu ya. Beda lagi kalau nilai ujian, dia terikat ya, karena dipengaruhi oleh apa? Durasi belajar. Jadi di sini sebagai variabel bebasnya, ini sebagai variabel terikatnya gitu. Nah, karena kita pembahasan kita hari ini itu adalah regresi linear, jadi hubungannya itu berupa garis lurus seperti ini. Nanti ada lagi ya, ada regresi, selain regresi linear itu ada regresi polinomial, ada regresi nonlinear. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan ya, ada regresi nonlinear sama polinomial. Untuk hari ini kita khusus untuk regresi linear, yaitu membentuk sebuah garis lurus. Jadi hubungannya itu adalah garis lurus. Gitu ya. Jadi regresi linear itu seberapa kita itu menarik garis ini biar mencakup semua titik-titik data ini. Titik-titik data ini adalah hubungan antara independen dan dependen. Jadi misalkan di sini ada apa tadi? Di sini ya. Nah, ini saya contohkan di sini. Jadi ada X, ada Y. X-nya adalah durasi belajar bebas, terus ada nilai ujian itu adalah yang terikat. Jadi misalkan durasi belajarnya 1 nilainya 40. Kalau 2 jam 55, kalau 3 jam 70 dan seterusnya. Nah, ini kita plotting datanya. Ini X-nya itu sebagai durasi belajar yang merupakan variabel bebas. Ini adalah variabel terikat. Ini di plotting. Pada saat 1 jam nilainya berapa? 40. Pada saat 2 jam nilainya berapa? 55. Ini seperti ini. Ini adalah datanya. Terus regresi linear bagaimana? Jadi kita tuh regresi linear itu intinya adalah menggambar garis itu ya, menggambar garis biar seluruh titik itu tercakup sedekat mungkin garisnya, gitu ya. Nah di sini, jadi nanti ada ini, nah ada garis ini, merupakan persamaan garis lurus, gitu ya. Persamaan garis lurus itu persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Jadi di sini kita tujuan regresi linear itu adalah mencari persamaan ini, gitu. Nah, karena ini ada variabel A dan B, jadi yang kita cari itu adalah variabel A dan B. A dan B itu menentukan kemiringannya, selisih antara titik-titiknya, gitu ya. Bisa juga kalau garisnya seperti ini, kan sembarang kan nggak apa-apa ya kita membuat garis kan sembarang ya. Nah, ada yang dueket seperti ini.
Ada yang seperti ini. Kira-kira hasil prediksinya bagusan yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Jadi regresi linear itu ada nanti namanya hubungan korelasi atau variabelnya adalah R. Jadi R itu adalah menentukan hubungan korelasi antara variabel dependen sama independen. Semakin kecil selisihnya itu berarti R-nya semakin tinggi, gitu ya. Jadi hubungannya itu semakin kuat, semakin terikat. Nah, ini adalah cara-cara kita membentuk regresi linear. Nah, ini caranya. Pertama adalah susun sistem persamaan linear, yang kedua adalah ubah ke dalam bentuk perkalian matriks, yang ketiga adalah buat tabulasi perhitungan pada tabel, yang keempat adalah selesaikan dengan metode SPL, dan yang kelima adalah plotting data dan buat kurva hasil regresi. Jadi, nah ini kita masukkan ke dalam persamaan dulu ya. Ini adalah persamaan regresi, persamaan garis lurus tadi ya. Y sama dengan AX plus B. Nah tujuan kita adalah untuk mencari regresi linear itu adalah kita mencari nilai A dan B-nya, gitu ya. Caranya adalah pertama adalah menyusun persamaan seperti ini. Karena di sini AX gini ya, AX. Jadi di sini A itu mengandung variabel apa? A ini mengandung variabel apa? X ya. Jadi kalau misalkan di sini Y sama dengan AX plus B seperti ini ya. Karena A ini mengandung X seperti ini, jadi semua variabel ini dikalikan dengan X. Sehingga adalah XY sama dengan AX kuadrat plus BX. Terus yang B ini mengandung variabel apa? Satu. Jadi semuanya dikalikan dengan 1. Sehingga sama dengan Y sama dengan AX plus B. Jadi kita sudah memiliki dua persamaan ini. Nah, ini langkah 1. Nah, ini namanya metode kuadrat terkecil ya. Kuadrat terkecil. Nah, yang kedua adalah kita membentuk matriksnya. Nah, mengubah sistem persamaan ini menjadi sebuah matriks, di mana A dan B-nya itu dikeluarkan karena kita mau mencari A dan B, gitu ya. Sehingga di sini ada X kuadrat, dimasukkan aja. Di sini ada X kuadrat, di sini ada X gitu ya. Di sini ada X, di sini 1 atau N, tidak apa-apa. Ini. Di sini ada A sama B sama dengan di sini ada XY, di sini ada Y. Ini sama nggak dengan itu? Sama ya. Jadi ini adalah persamaannya. Setelah itu langkah ketiga adalah kita melakukan tabulasi. Nah ini kita biasanya menggunakan manual juga bisa atau menggunakan Excel atau bisa ya. Jadi di situ nanti kita cari X, Y-nya dari data, terus ada X kuadrat, ada XY. Kenapa kok kita ada X kuadrat sama XY? Karena di sini ada X kuadrat, ada XY gitu ya. Jadi nanti biar bisa langsung dimasukkan ke matriks ini gitu. Setelah itu kita tahu sigma-sigmanya masukkan ke dalam bentuk matriks di sini, terus habis itu dihitung menggunakan SPL, bisa eliminasi Gauss-Jordan, Jacobi, Seidel sesuai yang dijelaskan mas-masnya tadi ya gitu. Terus yang terakhir adalah mengplot data. Oke, mungkin masih bingung ya kalau masih seperti ini ya. Kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Nah, ini misalkan contoh soalnya seperti ini. Lakukan regresi kuadrat terkecil untuk mendapatkan kurva hubungan antara pemberian air dan produksi dalam bentuk kurva linear. Di sini ada data pemberian air, ada data produksi. Nah, jadi kalau pemberian air itu misalkan X-nya, terus produksi itu adalah Y-nya, sehingga ini adalah variabel variabel independennya, ini variabel dependennya gitu. Ini X, ini Y-nya, seperti itu ya. Oke, ini saya tunjukkan menggunakan Excel ya. Pertama adalah
kita ubah dulu, kita tulis dulu datanya dulu di sini ya. Ini data X, jadi data X itu yang pemberian ini ya, pemberian air ini ya. Jadi 0,55 dan seterusnya. Ini Y-nya, terus ini X kuadrat berarti adalah X ini dikuadratkan. Nah, ini persamaannya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A dan B menggunakan sistem persamaan linier yang kita pelajari minggu lalu. Bisa menggunakan eliminasi Gauss, bisa menggunakan Gauss-Jordan, Jacobi atau Seidel. Mungkin ada yang mau maju ke depan untuk mengerjakan ini, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan nilai A dan B. Monggo, siapa yang mau maju ke depan? Oh iya, Mas. Siapa namanya, Mas? Oke, Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Yang lainnya bisa sambil dilihat ya, sambil belajar bareng ya. Oke, sudah Mas Fajar? Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya ya, biar yang lain juga bisa. Oke, berdasarkan soal yang ada di depan, langkah pertama yaitu kita harus menuliskan persamaan tersebut dalam bentuk matriks. Selanjutnya yaitu kita perkalian antara matriks ini 5,77 yang basket dulu ini yaitu 1,65 dikalikan B sama dengan negatif 20,47. Nah, kita pindah teruskan B sama dengan negatif 20,47 dibagi dengan 1,65 menghasilkan negatif 12,40. Jadi nilai B yaitu ketemu negatif 12,40. Selanjutnya yaitu kita tulis persamaan garis lurus. Nah, dengan persamaan Y sama dengan A plus X. Jadi berdasarkan soal tersebut diketahui nilainya yaitu A sebesar 251,1 dan nilai B 12,447. Sudah Mas? Oke, tepuk tangan dong sama Mas Fajar ya. Luar biasa ya Mas Fajar ini ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi regresi linear itu caranya menggunakan yang dipakai adalah eliminasi Gauss menggunakan matriks segitiga atas ya. Sehingga sampai menemukan A dan B. Dan ini adalah persamaan regresi liniernya ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Silakan duduk. Oke, gitu ya. Jadi persamaan itu adalah berdasarkan hitungan ya. Coba kita masukkan ke dalam Excel. Jadi di sini bisa dicek Y sama dengan AX plus B. Jadi di situ perhitungannya Mas Fajar tadi misalkan kita cari A-nya sudah diketahui misalkan itu ya. 251 sekian, B-nya sekian, terus dimasukkan ke persamaan ini. Dan ini bisa diplotting. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini nih. Garis lurusnya seperti ini. Nah, ini bisa dicek juga menggunakan Excel. Jadi Excel itu juga ada tools-nya sendiri ya. Tools-nya sendiri untuk melakukan regresi linear. Jadi caranya adalah di format, di chart design ini, terus di sini ada trend line ya. Ada trend line, ini ada macam-macam regresi linear, ada linear, ada eksponensial, ada polinomial. Nah, ini dibandingkan dengan hasil perhitungannya Mas Fajar, ini jauh beda nggak kira-kira? Itu ada min 12, hampir sama ya? Hampir sama. Jadi di sini ini sudah kelihatan ada titik-titiknya tadi dan ini adalah hasil regresi linearnya. Seperti itu caranya ya. Oke, kita kembali ke PPT. Jadi seperti itu materi kita untuk regresi linear. Jadi intinya regresi linear itu adalah untuk memprediksi ya, untuk melihat hubungan antara variabel dependent dan independent. Dan dengan cara menarik garis lurus itu tadi ya, seberapa dekat dengan titik-titik itu. Bisa mencakup semua titik gitu. Oke, begitu saja materi untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari... Oh ya, ada. Oke, Mas Malik. Oke, silahkan Mas Malik mau tanya apa? Kemarin kan saya ada proyek kesuburan tanah itu pakai sensor suhu sama kelembapan. Nah itu saya belum tahu cara kalibrasinya. Itu apakah bisa pakai regresi linear? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya.
Jadi gini, kalibrasi itu kan membandingkan antara data sensor dengan kalibrator ya. Jadi ada data sensor yang secara pengujian dengan ada data kalibrator sesuai yang benar gitu ya. Misalkan kalau suhu berarti termometer gitu ya. Jadi ada data pengujiannya dari sensor suhu, ada data termometer sebagai data kalibrator. Nah, dua data ini pertanyaannya Mas Malik, apakah bisa digunakan mengkalibrasi sensor itu? Sangat bisa. Memang pakai regresi linier ya. Jadi regresi linier itu untuk mengetahui apakah hasil data sensor itu benar atau tidak. Sudah linier atau sudah benar nggak dengan data yang sesuai data kalibratornya, gitu ya. Nah, kemarin saya ada project ya. Kemarin itu saya meriset tentang membuat alat deteksi kesuburan tanah ya dari sensor NPK, dan di situ ada rekomendasi pupuk ya, pupuk NPK-nya. Jadi di situ saya itu menancapkan sensor NPK ke dalam tanah. Nah, itu kan harus ada kalibratornya ya. Di situ kan ada nilai N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa gitu ya. Dan itu ada kalibratornya. Nah, kemarin itu saya meriset itu dan sudah terbit ya jurnalnya. Jadi salah satunya datanya adalah seperti ini, saya contohkan. Nah, di sini ada P sensor, ada P kalibrator ya. Di sini kan sangat jauh ya nilainya ya, sebelum dikalibrasi. Makanya kita caranya mengkalibrasi dua data ini, jadi X ini yang bagian independen, ini yang dependen ya. Jadi ini yang terikat karena data sensor itu terikat oleh kalibratornya, terus ini data bebasnya dari kalibratornya. Nah, ini jauh beda. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Ya, caranya dengan regresi linier itu. Gitu ya. Jadi kita plotting, nah ini menggunakan data tadi, terus kita cari regresi linier menggunakan salah satunya regresi linier ya. Nah, ini ada Y sama dengan sekian. Nah, itu adalah persamaan regresi liniernya. Dan di sini ada R-nya. R itu adalah hubungan antara dua data itu. Jadi kalau semakin dekat dengan nilai 1, berarti dia hubungannya semakin kuat. Jadi nanti hasil regresi ini untuk mengkalibrasi ini semakin bagus. Kalau hasilnya misalkan 0,3, ya nanti regresi liniernya nggak sebagus ya. Nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi seperti itu ya Mas Malik ya. Jadi sangat bisa untuk melakukan mengkalibrasi data sensor gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah ya? Nah, saya anggap untuk materi hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan bermanfaat ya. Contohnya misalkan kalian nanti pas waktu melakukan skripsi gitu ya, itu pasti kepakai untuk melakukan kalibrasi data sensor seperti ini gitu ya. Jadi nanti biar kalian juga memiliki pandangan ke situ seperti itu. Selanjutnya ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi ini tugasnya. Nah, sini. Jadi tugasnya adalah kalian disuruh untuk mencari sebuah data kuantitatif sesuai fakta ya pastinya ya, dan menunjukkan hubungan antara dua variabel yaitu X dan Y, dan tentukan persamaan regresi liniernya dan korelasinya, dan analisisnya menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Jadi tugasnya ini juga saya upload di Google Classroom. Batas pengumpulannya minggu depan dikumpulkan di Google Classroom juga gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah metode numerik Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Video ini digunakan sebagai persyaratan PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.